Halo, balik lagi di PDS, Pak Aman dan Irhan. Oke, PDF kali ini kita mau bahas mengenai hal yang agak serius, mengenai tanda peringatan darurat yang kemarin muncul lagi tuh. Betul. Kalau sebelumnya muncul pertama kali itu warna biru, sekarang warnanya hitam. Hitam. Ini kenapa nih? Kenapa? Jadi ini tuh akumulasi paman sebenarnya dari beberapa kejadian yang udah terjadi di masyarakat dan memang meresahkan masyarakat juga gitu. Dan apa ya, setelah pemerintahan baru ini tuh kok malah masalahnya makin tidak beres gitu. Jadi lo lagi ngekritik pemerintahan sekarang nih, pemerintahan Prabowo. Kan sesuai ininya dari apa lambang Garudanya itu. Iya. Jadi intinya lo mengkritik pemerintahan Prabowo nih. Saya belum menyampaikan kritikan, Paman. Iya. Iya kan? Takut mulu nih kadang-kadang. Gimana sih? Santai. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, kita sebagai warga negara mau bebas-bebas aja mengkritik, asalkan jangan insulting gitu, jangan menghina, betul nggak? Tuh. Ya. Tapi fenomena ini ada satu buah fenomena yang menurut gua social movement lah ini, ya kan, atau citizen movement. Karena apa ya? Ini benar-benar masyarakat ini mungkin disuarakan oleh sebagian orang yang akhirnya berpartisipasi aktif di tanda peringatan darurat ini. Betul nggak sih? Iya, kan? banyak. Karena nggak semua nggak semua orang pasti setuju ataupun sependapat dengan apa yang dilakukan sama pemerintah. Ya kita bisa tahu lah bahwa pemerintah sekarang ini udah mungkin dalam masa 3 bulan 4 bulan ini udah menunjukkan ada beberapa masalah gitu kan yang menurut publik mungkin kurang bisa memuaskan mereka. Betul. Kemarin terjadi istilahnya masalah judi online gitu. Ya. Tapi itu bukan di pemerintahan Prabowo sih ya. Kemudian juga soal pagar laut. Betul. Juga kok bisa gitu muncul sertifikat yang memakan wilayah-wilayah laut kita gitu kan. Dan itu HGB iya. Dan itu pun didukung oleh beberapa perangkat atau pejabat di pemerintahan seperti bupati ya kan, itu juga kemudian melibatkan para bazar-bazar yang berteriak lantang bahwa itu adalah kepemilikan warga sekitar atau nelayan sekitar. Ini menjadi batu cambukan buat pemerintah sih sebenarnya, bahwa kekecewaan warga akhirnya menimbulkan atau memunculkan tanda peringatan darurat. Betul. Jadi akumulasi dari yang udah masyarakat merasa tertahan gitu, jengah. Ya, apalagi terakhir kemarin tuh masalah gas yang 3 kilo itu yang dibatasi dan itu disuarakan oleh Bahlil, ya kan? Itu Bahlil, ampun dah gua sama Bahlil itu. Kenapa dia bisa tiba-tiba ibaratnya memberikan keputusan yang mana pada akhirnya diketahui itu bukan keputusan yang didiskusikan oleh Prabowo. Jadi Bahlil sendiri menyebut bahwa itu nggak ada urusan sama Prabowo. Jadi itu istilahnya kalau di struktur komando, struktur organisasi, dia nggak ngomong dulu ke atasannya gitu. Enggak gitu. Itu ada statementnya dalam pemberitaan. Bahkan juga akhirnya dicurigai bahwa dia ini memang sedang berarti menjadi martir bagi istilahnya Mulyono gitu loh. Waduh, martir. Iya, istilahnya di tengah isu pagar laut ya kan, akuan yang kecewa ya kan, kemudian Prabowo menghentikan pagar laut itu dicabutin.
itu kan membuat kekecewaan tersendiri gitu, sama orang yang sudah menanam. Nah, diduga itu akhirnya terkait dengan Jokowi juga. Nah, bagaimana untuk memberikan masyarakat ini lupa tentang hal itu? Ya, dibuatlah sebuah pemberitaan yang viral yang akan menutupi isu tersebut gitu. Ya sebelumnya mungkin dicoba dengan adanya kunjungan-kunjungan masyarakat ke rumah Pak Jokowi, tapi ternyata nggak bisa menghilangkan berita ya tentang pagar laut itu. Nah, ketika berita tentang gas 3 kilo ini ya muncul gitu kan, muncul, ini ternyata bisa menutup berita tentang pagar laut. Nah itu mungkin emang permainan isu gitu, bagaimana mengkonter isu-isu yang ada. Jadi memang pastinya bahwa tanda peringatan darurat ini pasti didukung sama orang-orang yang memang mau Indonesia lebih baik lagi, betul. Sama-sama mengawasi, betul. Iya. Ya kan, bukan sama buat menjatuhkan, enggak sih sifatnya, gue rasa memang untuk memberikan pengawasan, kontrol terhadap pemerintah juga. Dan menurut itu sah, boleh nggak? Sah, karena kan sebagaimana negara demokrasi berjalan, Paman. Kenapa emangnya? Ya masyarakat berhak menyampaikan kejenuhan mereka, aspirasi mereka gitu, dan ya udah apa yang terjadi pada saat ini kan keluh kesahnya masyarakat gitu. Terus akhirnya kalau misalkan tidak berbuah atau tidak menghasilkan apa-apa gimana? Tidak menghasilkan apa-apa, ya salah satu caranya adalah masyarakat harus masuk ke dunia politik mau nggak mau. Seperti pepatah kalau if you cannot defeat them, join them. Join yang mana nih kan gitu. Nah itu udah kebijakan kalian deh tuh, join yang mana. Kan udah banyak tuh kan, mau yang warna-warnanya tuh ada yang biru, Mejiku Hibiniu kan ada tuh. Banyak tuh, terserah kalian, yang penting kalian berperan aktif di situ gitu kan, dan memang kalian melakukan suatu hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Karena begini Paman, yang saya lihat tuh sebagai Gen Z ya. Bukan Gen Z, ngaku-ngaku Gen Z. Saya ngaku-ngaku lo. Saya masih masuk ke Gen Z. Jadi sok-sokan Gen Z, ya kan? Karena buat anak muda tuh masih kayak, wah politik tuh kejam, politik tuh nggak berperi kemanusiaan gitu. Ya mau nggak mau, karena gini deh, kalian kan juga pasti pernah berorganisasi, maupun zaman SMA di OSIS, di perkuliahan, di BEM, pasti ada aja yang jangan pilih si ini, jangan pilih si itu gitu, pilih si ini karena lebih dekat sama si dosen atau si guru. Ya seperti itulah politik gitu. Ya terus kalau lo sendiri pokoknya joinnya mana? Kalau join ya join yang dapat mengutarakan aspirasi saya. Apa aspirasi lo? Aspirasi yang mana nih? Ya mana nih buat negara ini, ya kan? Kalau saya pribadi ya untuk pendidikan sih Maman, yang mendukung dari peringatan darurat ini kan salah satunya disebutkan upah dosen dan guru itu masih stagnan, begitu-begitu saja gitu. Dan memang bagaimana caranya menuju Indonesia emas, tetapi yang membuat Indonesia emas itu tidak dipelihara dengan baik. Gimana ya maksudnya? Ibarat gini, untuk membuat murid atau membuat anak peserta didik menjadi generasi emas kan butuh tenaga pendidik yang mumpuni. Tetapi kalau itu tidak diperhatikan, bagaimana caranya mereka, anak-anak peserta didik ini menjadi generasi emas? Dengan joget lah. Waduh. Waduh. Ini bodoh ini.
Asli, gue katain lo bodoh. Sumpah. Kok joget? Emang joget doang bisa dapat makanan? Ya, jangan kan makanan jadi presiden. Joget. Ini jangan menutup mata dong. Gimana sih, gue heran sama dia. Kadang-kadang suka kita tuh ini takut mengutarakan sesuatu yang benar. Salah gue di mana gitu loh. Emang istilahnya Prabowo itu bisa menang salah satunya dengan cara joget, ya kan? Itu kan strategi. Kenapa jadi takut? Nggak usah takut lah. Ya kan? Gue mah heran sama dia. Terlalu banyak tekanan kayak diintimidasi jadi. Kita tuh hidup sekarang kan ibaratnya nggak bisa diintimidasi gitu loh. Gue yakin Prabowo ini nggak akan melakukan intimidasi terhadap orang-orang yang bersuara apalagi tentang kebenaran, Betul. tentang sesuatu yang benar. Betul. Kalau dulu zaman mertuanya iya, Prabowo kan berbeda gitu. Ini nggak akan ada yang kayak gitu-gitu. Makanya kita dukung pemerintahan yang aktif sekarang, kita pasti dukung. Pemerintahan yang sudah terpilih kita dukung bagaimanapun gitu loh. Walaupun ya kan setuju atau tidak kan gitu. Jadi nggak usah takut lagi. Betul. Kan kita jogetin. Joget aja ya berarti ya. Oke lah ya. Jadi sebenarnya itu dulu lah ya. Nanti kita sambung lagi dengan topik-topik yang lebih menarik lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa.